Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Kembali lagi dengan saya Aji IS Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat vlog tentang si Brunom lagi, tentang Ford Laser lagi. Nah, kira-kira apa? Oleh karena itu, saksikan video ini sampai akhir. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video dari saya dan agar saya lebih semangat membuat video. Mari kita ikuti vlog selengkapnya. Nah, oke kawan-kawan, kira-kira sudah tahu kita mau bikin vlog apa? Nah, kita mau bikin vlog tentang kaca ini. Nah, kalian bisa lihat sepertinya mulus ya kalau dari jauh, tapi ternyata ini banyak jamurnya ini. Aduh, nggak fokus. Nah, ini banyak jamur ya. Bahkan ini baret ya, tapi kalau baret ini biarin lah. Yang jamurnya aja, kalian bisa lihat ini. Nah, pantulan cahayanya itu nggak bisa sempurna. Karena, nah ini. Jamurnya. Nah, kalian bisa lihat ya. Jamurnya tebel banget ini. Semua bodi. Kecuali kaca depan yang agak bersih. Mungkin baru kacanya kapan-kapan. Nah, kemarin kebetulan di Instagram itu di Jogja ada tempat poles yang baru promo menyambut bulan Ramadan itu. Promonya dipoles tapi bayarnya seikhlasnya. Nah, itu saya kebetulan DM ke orangnya ini Maxo ya namanya ya. Nah, ini saya juga belum begitu ngerti tempatnya di mana ya, nggak begitu jauh sih. Tapi ini tempat poles kaca khusus atau detailing saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas saya DM, masih ada nggak Om kuotanya untuk itu apa yang poles bayar seikhlasnya? Ternyata masih. Dan saya yang terakhir itu kayaknya ya. Nah, akhirnya janjianlah kita memang, tapi ya karena memang promo ya kita ngikuti jadwalnya dari Maxo ini. Akhirnya sudah janjian, hari ini kita mau poles. Nah, nanti kita cobalah gimana sih polesnya, prosesnya seperti apa, kemudian hasilnya seperti apa. Oke, seperti saja langsung saja kita menuju tempat polesnya Maxo. Nah, oke, kita sudah sampai di tempat polesnya, nggak jauh dari rumah, di daerah Kasihan ya Om ya? Kasihan, mungkin cuman 20 menit dari rumah, 10 kilo nggak ada. Nah, ini nama tempatnya adalah Maxo. Iya. Maxo. Nah, ini kita di Jogja masih agak asing ya, Maxo itu apa? Coba Mas Fikri nggih? Nggih. Maxo itu apa Mas? Oh iya, jadi Maxo itu awalnya adalah produsen produk-produk untuk auto care, untuk perawatan kendaraan yang kita standarkan. Pertama untuk keamanan user atau pengguna, yang kedua untuk jangka panjang dari penggunaan produk ke kendaraan. Nah, awalnya itu kita bergerak di produk auto care, namun di kurang lebih 5 bulan terakhir ini kita juga membuka jasa untuk spesialisasi pembersihan jamur kaca, seperti itu kurang lebih. Jadi produknya tidak hanya untuk jamur kaca ya? Iya, tidak hanya untuk jamur kaca. Interior seperti itu? Ada interior, degreaser untuk mesin. Jadi Maxo itu merek ya? Iya, brand ya. Iya. Jadi untuk jasanya belum lama. Belum lama, kurang lebih 5 bulan. Nah, oke, sekarang kita mengerucut ke sini. Kita kan mau moles kaca nih. Iya. Kalau moles kaca itu secara umum gambarannya seperti apa Mas? Oke, yang pertama kita pastikan dulu untuk kaca mobil customer itu satu tidak mengalami flek. Yang pertama, karena kita fokusnya untuk pembersihan jamur kaca, bukan ke flek maupun ke baret wiper. Mungkin kedepannya kita akan ke sana, namun untuk saat ini memang fokus kita di jamur kaca. Nah, pertama kita pastikan, kita observasi sebelum kita kerjakan apakah ada fleknya ataupun ada baret swirl ataupun baret tebal akibat penggunaan wiper ataupun kotornya sisi-sisi kaca mobil. Nah, itu nanti sebelum kita kerjakan biasanya kita
bilang ke customer kondisi sebelumnya sudah seperti ini, nanti gambarannya setelah kita poles kurang lebih akan seperti ini, seperti itu. Seperti mobil saya ini ya, banyak baret-baret. Ada baret di kaca, di wiper. Ya itu saya sudah maklum karena memang fokusnya hanya menghilangkan jamur. Iya, betul. Ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin untuk teman-teman yang merasa kacanya penuh jamur, sebaiknya kita sarankan tidak mencoba menggunakan produk pembersih jamur yang cair. Minimalnya jika teman-teman belum bisa membersihkan, minimal ditahan dulu untuk penggunaan obat jamur cair karena sudah banyak sekali korbannya. Yang pertama menimbulkan flek, yang kedua penggunaan kuas itu menyebabkan baret halus seperti itu. Yang umum dijual itu ya, keras banget itu Mas ya? Itu kemarin saya sempat coba beli untuk saya praktekkan. Saya cuman nggak berani untuk coba ke kaca. Saya coba ke tangan. Yang tahun lalu saya coba, saya taruh di spons, kemudian saya genggam selama kurang lebih 3 menit. Itu pertama terasa panas. Saya bilas dengan sabun sampai bersih. Saya tinggal sholat sebentar. Saat pulang posisi sudah berlubang-lubang tangan saya di tahun lalu. Kemudian kemarin ketika ada customer ke sini, saya coba perlihatkan seperti apa bahayanya asam HF murni. Saya baru coba buka tutupnya, baru kena kurang lebih 2 tetes 3 tetes, kuku saya langsung menghitam. Oh ini ya masih? Iya. Dan ini sangat sakit sekali ya, sangat sakit sekali. Itu baru 2 tetes 3 tetes. Nah, oleh karena itu tadi ya kenapa Maxo ini hadir. Pertama, keselamatan user dari produk yang digunakan itu kita perhatikan. Yang kedua, apakah menimbulkan efek jangka panjang di luar yang diinginkan. Nah itu juga kita perhatikan. Jadi ini produk ini misalnya mau cuman beli produknya bisa itu? Bisa, kita juga ada. Penggunaannya nanti ada prosedurnya, misalnya dikasih gimana video sih? tutorial ada. Di YouTube-nya? Iya, nanti untuk teman-teman yang misal mau membersihkan secara mandiri, kita ada video tutorialnya. Kemudian tidak hanya itu, kita ada penjelasan dari sebab, dari akibat, dari pemilihan produk dan edukasi yang lain. Nama channelnya? Nama channelnya bisa diketik Maxo Rio. Oke. Iya. Ya kemarin saya sudah lihat. Iya. Begitu Mas? Iya. Ada lagi? Sudah, mungkin nanti bisa lihat pengerjaan. Oke, langsung kita cek pengerjaannya. Kacanya sudah cukup dingin, tapi kita udah kasih kain yang kita basahi, baru kita siram. Jadi tidak langsung kita dinginkan dan kita siram. Kita lebih hati-hati seperti itu. Bodi ataupun kaca yang nanti bisa menimbulkan baret, bisa teman-teman taruh di pundak untuk mengantisipasi selang ini mengenai bodi maupun kaca ya, seperti itu. Itu berlaku juga saat teman-teman memegang apapun. Usahakan juga tidak menggunakan jam tangan atau benda-benda yang bisa menggores bodi seperti itu. Setelah tadi sudah kita siram dengan air, pasti masih ada sisa kontaminasi pada kaca seperti kerikil halus maupun pasir. Nah, supaya nanti saat pengerjaan tidak menimbulkan baret akibat proses pengerjaan, kita pastikan kacanya bebas dari kontaminasi tadi ya. Kita akan gunakan sabun yang pH-nya seimbang, pH balance, kemudian kita gunakan wash mitt yang halus seperti ini supaya tidak menimbulkan baret. Kami tidak begitu menyarankan teman-teman menggunakan Kanebo ya, karena Kanebo itu tidak mampu untuk memasukkan kontaminasi atau menyelipkan kontaminasi di dalam sini, sehingga permukaan Kanebo langsung menggerus kaca dengan adanya kontaminasi tadi. Seperti itu. Minimal teman-teman bisa menggunakan lap microfiber kalau tidak ada wash mitt. Pertama kali karena di sini masih banyak kontaminasi, kita tidak usah memberikan penekanan yang berlebihan, cukup halus saja karena masih ada. Nah ini masih terasa ya, walaupun kecil-kecil ini masih terasa. Nah kita pelan-pelan saja, cukup, tidak perlu dipaksakan. Nanti sisanya akan kita hilangkan kontaminasi, kita
siram dengan air yang sedikit kita beri tekanan gitu. Kalau teman-teman punya semacam alat penyemprot yang memiliki tekanan tinggi, itu lebih bagus lagi. Tapi jika tidak masalah. Ya oke, sudah selesai 4 jam dari setengah 11 sampai setengah 3. Ini Mas Inten lali. Fikri. Mas Fikri ownernya, niki Mas teknisnya. Teknisi. Nggih. Kendalanya apa nih Mas? Kendalanya apa? Oke ya, tadi di awal waktu observasi saya lihat ada sebagian flek. Nah, tadi ketika jamurnya kita buka dan ternyata fleknya tidak hanya di sini, ada juga tadi di kaca sebelah kiri, kemudian di kaca belakang tadi sebagian flek, tapi yang paling penting utamanya fleknya tidak sampai mengganggu jarak pandang, belum yang tebel sekali, dia masih kabut tipis-tipis seperti itu. Flek tadi disebabkan apa Mas? Flek biasanya sebagian hampir semua flek biasanya karena penggunaan obat jamur cair. Oh begitu. Ya, jadi tadi ya pesan kami di awal, jika teman-teman belum sempat membersihkan jamur kaca, minimal mungkin ditahan dulu, jangan menggunakan obat jamur cair seperti itu. Contohnya seperti ini, kelihatan nggak ya? Wah, ini kabut-kabut putih. Coba malah bayangan ya Mas. Nah, oh ya. Satu, ini nggak ada, kemudian ini ada lagi. Nah, nanti mungkin di rumah lebih kelihatan. Soalnya pencahayaan ini ya. Terang banget silau. Malah yang kelihatan genteng. Oke. Jadi kendalanya memang kondisi kaca, bahannya sudah seperti itu gitu. Ya. Tapi secara keseluruhan kalau teman-teman bisa lihat tadi itu burem, sekarang sampingnya sudah kinclong. Dan tadi di coating ya Mas ya? Iya, tadi kita coating juga supaya nanti sewaktu digunakan pas hujan lebih enak untuk buat jalan seperti itu. Produk Maxo juga? Produk Maxo juga. Okay. Ini coating yang level seramik, jadi dia membentuk lapisan kristal baru. Oh, ya, sip. Ya. Kalau mau tanya-tanya di IG? Bisa di IG kita maxorio.id. Oke, silahkan nanti tanya untuk harga dan lain-lain, tanya langsung di saja. Ya. Oke, terima kasih Mas. Iya, terima kasih Mas Haji. Ya. Nah ini hasil coating ya. Langsung turun guys. Ya ini bisa lihat, sebelum pulang kita tes. Waduh, langsung turun dan bersih.
langsung turun ya. Wah, ini kalau hujan terus enak nih. Bagus sekali. Sip. Oke mas, sip. Oh, langsung turun. Nah, turun. Oke ya, sip sekali. Yuk kita pulang, nanti kita lihat hasilnya lebih jelas di rumah dengan pencahayaan yang sama seperti sebelumnya tadi. Ya oke, sudah jadi ya. Ini sudah hari berikutnya. Jadi saya usahakan untuk mengambil gambarnya itu sesuai dengan keadaan yang kemarin sebelum dipoles. Jamnya sama, tempatnya sama, tapi suasananya agak beda. Mataharinya kurang terik, tapi ya bisa lah. Oke, dari sini sudah kelihatan ya, menjadi bening. Ya, jadi bening sekali ya. Looknya itu seperti ya keren, dah keren gitu ya. Oke, tapi ada kendala kawan-kawan, karena dulu ini mobil sepertinya sudah pernah dipoles dengan bahan cairan yang keras, yang biasanya kalau kena tangan gatel itu loh. Pakai bahan asam, HCl atau HF biasanya. Nah, menjadikan kaca ini rusak kawan-kawan. Coba lihat ya. Ya, memang secara jamur hilang. Coba kalian kemarin kalau masih ingat di sini. Nah, bentar. Nah, kemarin di sini banyak temblong-temblong bulat-bulat gitu ya. Nah, ini masih ada obat polesnya. Sekarang sudah bersih tuh. Nah, bisa fokuskan. Bisa fokus nggak ya? Garasi drift. Nah, lihat. Sudah nggak ada kan? Nanti ada semacam flek. Nah, flek itu seperti ini kawan-kawan. Ini seperti kaca rusak yang tidak bisa dihilangkan. Sebentar. Ini agak jelas ini, coba. Bisa kelihatan nggak ya? Nah ini flek no-nya ya. Nah ini kacanya itu rusak seperti ini ya. Ini harus diamplas. Ada treatment khusus, tidak hanya dipoles. Ini bukan jamur ya. Nah, nggak bisa kelihatan. Ya begitulah. Nah ini bisa kalian lihat ya. Ini flek. Ini ternyata merata ke semua bodi. Kemarin tahunya cuman depan doang, tapi ternyata semua ya. Oke, tapi secara jamur memang sudah hilang, bagus. Ini baret tetap ada, kalau baret nggak bisa hilang. Ini juga harus dengan treatment khusus ya, baret tidak dengan apa poles saja. Tuh, maaf ya kamera jelek, nggak bisa lihat. Nah itu kalian bisa lihat, itu ada flek. Ini flek ya, ini ya, putih-putih seperti itu. Kalau jamurnya hilang, nah fleknya yang masih. Nah ini flek ini. Kalau jamur kan bulat-bulat gitu ya. Nanti masih ada beberapa jamur yang di spot-spot pojok, bisa bedakan mana jamur mana flek ya. Bentar. Nah ini ada jamur ini. Nah ini jamur ini. Nah ini jamur. Ini jamur ya, masih tersisa karena di pojok agak susah. Nah kalau ini flek, bisa ya. Nah flek itu seperti ini, seperti apa ya, mengikis gitu ya. Angkat. Kalau ini jamur itu bulat-bulat seperti itu. Nah itu terjadi di semua bodi, di semua kaca ya. Kalau belakang beda banget, belakang bisa bersih ya. Kalau flek tetap ada, cuman kebetulan fleknya di belakang itu sedikit sekali, jadi ya bisa lihat kan, bersih ya. Seperti ini, fleknya ada cuman sedikit, nggak terlalu banyak. Oke, gitu. Jadi seperti ini. Jadi memang yang namanya kaca itu kan salah satu apa ya, salah satu. Nah ini kan kalian bisa lihat fleknya itu, yang kusem-kusem itu. Ini katanya belum begitu parah, tapi ini sudah ada ini. Nah bisa kelihatan ya kalau dari jauh ya. Yang depan ini parah sekali fleknya, yang samping enggak begitu. Nah ini susah dibersihnya. Kalau misal pakai obat itu bisa, tapi lama sekali mungkin. Nah kalau yang cara efektif biasanya di amplas dulu. Jadi yang namanya kaca itu kan apa ya, merupakan sebuah ya namanya ya, harga dirinya mobil itu kan biasanya ada di cat, di kaca, dan di velg. Nah kalau salah satu jelek itu nanti looknya juga kurang bagus. Nah ini pelajaran untuk kawan-kawan ya. Ini kalau kalian lihat di sini tuh biasanya kalau pas kena sinar matahari ada semacam pelanginya, itu rusak ya katanya. Dan pelanginya tidak rata ya, itu ada sedikit tapi nggak begitu kelihatan ya ini. Nah ini rusak katanya sebenarnya ya, tapi masih bisa dibetulin mungkin dengan amplas seperti itu.
pelajarannya jangan pernah pakai apa itu, pembersih kaca yang pakai cairan. Kalau cairan tidak keras sih nggak apa-apa, tapi yang keras misalnya mengandung asam HCl, HF itu biasanya merusak seperti ini. Mending pakai scrub gitu aja, sabar, nanti hasilnya aman untuk kedepannya. Dan kemarin ini sudah di coating ya, walaupun belum terangkat flagnya, tapi di coating juga lumayan. Apa itu bisa turun apanya, air itu seperti daun talas. Nah oke, seperti itu saja kawan-kawan ya. Semoga membantu, semoga dapat mengedukasi ya tentang bagaimana cara pemolesan kaca ya. Ini bisa kok dilakukan sendiri di rumah. Tapi ya pakai mesin, kalau pakai tangan sih capek pasti ya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video dari saya dan agar saya lebih semangat membuat video. Saya CS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.